Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Fast Furious yang berjudul Hobbs and Shaw. Walaupun bukan termasuk ke series aslinya, namun film solo Dwayne Johnson dan Jason Statham ini ceritanya juga berhubungan dengan series Fast Furious. Jadi bagaimana keseruan kolaborasi antara mereka berdua? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan pasukan elit yang bernama MI6, yang sedang menjalankan suatu misi. Dia bernama Hetty Shaw, yang merupakan salah satu dari anggota pasukan itu. Dengan kemampuan mereka, Hetty bersama rekan-rekannya mulai beraksi untuk mengambil sebuah benda yang diincar oleh mereka. Pada saat bersamaan datanglah salah satu seorang pria penjahat yang sedang menaiki motor menuju ke arah mereka. Dia bernama Brixton. Kembali lagi ke Hetty bersama rekannya yang ternyata berniat mengambil sebuah sampel virus yang sangat mematikan. Pada saat Hetty berhasil membukanya, datanglah Brixton yang berniat merebut virus itu dari Hetty dan pasukan. Brixton yang mempunyai senjata super canggih, lantas dengan sangat mudah menghabisi semua rekan-rekannya Hetty dengan sangat cepat dan mudah. Hetty yang melihat jika situasi yang sangat berbahaya, lantas langsung bergegas menutup dan mencoba membawa lari mobil yang berisi virus itu. Namun Brixton tak membiarkannya kabur begitu saja. Brixton terus memburu dan menyerang mobil Hetty dengan sangat santuy. Hetty yang terpojok akhirnya nekat menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya. Setelah berhasil menyuntikkannya, Hetty langsung bergegas kabur dari sana tanpa diketahui oleh Brixton. Brixton yang kecolongan akhirnya menyuruh para anak buahnya untuk mencari dan memburu Hetty. Setelah itu scene berpindah ke agen Hobbs bersama Dicker yang kini menjalankan hidup masing-masing setelah insiden di Fast Furious ke-8. Dicker yang berada di London terlihat sedang baku hantam dengan sekelompok gangster untuk menanyakan virus yang sangat dicari-cari oleh penjahat dunia. Dicker dengan kemampuan bertarung yang sangat edan, dengan sangat mudah menghabisi mereka semua tanpa ampun. Sedangkan agen Hobbs yang berada di Amerika juga sedang berurusan dengan sekelompok gangster untuk menanyakan tentang virus itu. Agen Hobbs dengan tubuh besar dan kekarnya dengan sangat mudah dan enjoy menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Karena tak mendapatkan informasi apa-apa, Dicker kemudian menjenguk ibunya yang saat ini tengah di penjara. Pada perbincangan itu terungkaplah fakta jika Hetty Shaw adalah adik kandungnya Dicker. Sedangkan agen Hobbs terlihat sangat bahagia dengan anak semata wayangnya. Tak lama kemudian agen Hobbs dihampiri oleh seorang agen CIA bernama Loki. Loki memberitahukan nama virus yang sedang diselidiki oleh agen Hobbs. Ia berkata jika nama virus itu adalah CT-17. Virus yang sangat berbahaya dan mematikan bagi umat manusia. Agen Loki juga mengatakan jika Hetty Shaw adalah seorang agen yang membelot mencuri virus mematikan itu. Maka dari itu ia meminta bantuan agen Hobbs untuk bergabung merebut kembali virus tersebut. Pada saat bersamaan ternyata Dicker juga ditemui oleh salah satu agen yang bernama Luke. Luke membujuk Dicker untuk mau membantu mereka merebut kembali virus itu karena sangat berbahaya mengancam hidup umat manusia. Setelah itu mereka dibawa dan dipertemukan di sebuah markas CIA untuk membahas rencana merebut kembali virus CT-17. Bukannya akur, mereka seperti aku dan kamu yang selalu saja bertengkar bagaikan Tom dan Jerry. Pimpinan CIA yang melihat dari luar hanya bisa terdiam melihat tingkah mereka berdua. Setelah mereka berdua sudah cukup tenang, akhirnya mereka langsung melacak keberadaan lokasi Hetty bersembunyi. Setelah berhasil menemukannya, Dicker langsung masuk dan memeriksa apa saja yang berada di dalam rumah persembunyian adiknya itu. Ternyata di sini Hetty telah mengetahui jika lokasinya ditemukan, maka dari itu ia segera pergi dari sana untuk menghindari hal yang tak terduga. Ternyata di luar sudah ada agen Hobbs yang telah stay menunggunya. Hetty yang mengira jika agen Hobbs adalah musuh. Dengan cepat ia segera melancarkan serangan bertubi-tubi untuk menghabisi agen Hobbs. Pada saat bersamaan datanglah beberapa anak buah Brixton yang menemukan lokasi Hetty.
Melihat itu lantas pertarungan tak dapat dihindarkan. Dicker dengan kemampuan bertarung yang sangat epik, jelas dengan sangat mudah dan enjoy menghabisi mereka semua dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata. Kembali lagi ke agen Hobbs yang kini masih dielus-elus oleh Hetty. Setelah Hetty selesai, kini giliran agen Hobbs yang mencengkram anunya Hetty hingga tak berdaya. Kemudian scene berpindah ke penjahat utama, yaitu Brixton. Di sini terungkaplah fakta ternyata Brixton adalah manusia percobaan untuk disuntikkan Etion. Setelah Hetty berhasil ditangkap, Hetty langsung diinterogasi oleh agen Hobbs mengenai virus itu. Namun Hetty menjelaskan secara jujur jika ia tak membelot, dan ia juga tidak mencuri apalagi membunuh timnya. Agen Hobbs yang mengetahui hati wanita, lantas percaya jika Hetty tak mungkin melakukan itu. Melihat jika Hetty seakan tak serius menyerang ia sebelumnya. Namun tetap saja agen Hobbs mendesak Hetty untuk memberikan virus itu kepadanya. Jika tidak, maka bisa dipastikan jika dunia akan tamat. Karena Hetty sangat keras kepala tak menunjukkan di mana virus itu. Akhirnya agen Hobbs keluar sebentar untuk mencari angin segar sembari melepas kangen dengan anaknya. Pada saat itu agen Hobbs menyuruh salah satu agen CIA yang sangat culun untuk menjaga dan mengawasi Hetty. Melihat kesempatan itu, lantas dengan cepat Hetty menarik dan membogem agen itu dengan sangat mudah. Karena ruangannya kedap suara, lantas agen Hobbs tak menyadari jika di dalam terjadi pertarungan smackdown yang lumayan sengit. Setelah agen Hobbs masuk, ia langsung diserang oleh Hetty dengan menggunakan jurus ikan asin yang legit. Tak lama kemudian datanglah Dicker yang langsung menodong agen Hobbs untuk segera melepaskan adiknya. Pada saat Hetty memberitahukan fakta jika virus itu ia suntikkan ke dalam tubuhnya, tiba-tiba datanglah Brixton bersama pasukannya langsung menyerang mereka dengan membabi buta. Karena kurangnya persiapan, lantas Hobbs bersama Dicker bergegas bersembunyi untuk mencari celah. Pada saat Hetty berhasil diculik oleh Brixton, akhirnya Hobbs bersama Dicker dengan terpaksa bekerja sama untuk menyelamatkan Hetty dari genggaman Brixton. Dengan kemampuan mereka berdua, dengan sangat mudah menghabisi para anak buah Brixton yang tersisa di sana. Setelah itu mereka segera turun untuk menyusul Brixton. Agen Hobbs dengan jiwa barbarnya lantas langsung terjun bebas untuk mengejar Brixton. Sedangkan Dicker dengan kecerdasannya turun menggunakan lift untuk turun. Agen Hobbs yang bertulang titanium lantas tak cedera sedikit pun. Di sana ia langsung menyerang Brixton dengan kekuatan penuhnya. Brixton yang memiliki kekuatan hasil eksperimen Etion, lantas dengan mudah bisa membaca dan menghindari pukulan agen Hobbs. Sedangkan Dicker dengan sangat mudah menghabisi para keroconya Brixton. Setelah agen Hobbs tak berdaya, kini giliran Dicker yang akan Brixton habisi nyawanya. Terungkaplah fakta jika Brixton memiliki dendam pribadi terhadap Dicker. Karena dulu sebelum ia bergabung dengan kelompok Etion, Brixton sudah beberapa kali hampir kehilangan nyawa akibat dihajar dan ditembak oleh Dicker. Melihat jika kekuatan Brixton setara dengan Terminator, lantas dengan cepat agen Hobbs melemparkan bom untuk mereka bertiga melarikan diri dari sana. Brixton yang tak ingin kehilangan Hetty lagi, lantas mengerahkan semua anak buahnya untuk segera memburu Dicker dan Hobbs. Terjadilah kejar-kejaran yang epik antara motor dengan mobil. Di sini satu persatu anak buah Brixton harus gugur akibat strategi Dicker yang membuat mereka kecelakaan. Namun tidak untuk Brixton, ia nampak tangguh dengan kekuatan Etion yang berada di dalam tubuhnya. Dicker dengan kehebatan mengemudinya dengan sangat mudah menghindari semua rintangan yang berada di jalan raya. Brixton yang kesal karena lagi-lagi kalah dari Dicker lantas mengancam akan menunjukkan perang yang sesungguhnya. Dengan kelicikannya Brixton kembali ke markasnya untuk segera memanipulasi data Hobbs dan Dicker menjadi buronan yang paling dicari sejagat raya. Pada perbincangan itu terungkaplah fakta jika mereka akan menggunakan virus itu untuk menjadi penguasa dunia. Hobbs bersama Dicker yang lagi-lagi kembali berdebat, lantas membuat Hetty marah dan ingin pergi dari mereka yang selalu tak bisa akur. Hetty berkata jika ia akan mencari seseorang yang bisa mengeluarkan virus itu dalam tubuhnya. Hingga akhirnya mereka berdua kembali berdamai. Disinilah agen Hobbs berhasil menemukan salah satu dokter ahli yang diyakini bisa mengeluarkan virus itu. Kembali lagi ke Brixton yang disuruh sistem untuk mengajak Dicker dan Hobbs untuk bekerja sama demi kepentingan mereka. Namun Brixton yang gengsian, lantas menolak dan berjanji akan merebut virus itu dengan cara membunuh mereka semua.
Kembali lagi ketiga serangkai yang kini telah tiba di kediaman si dokter. Setelah menjelaskan semuanya, si dokter mengatakan jika ia tak bisa mengeluarkan virus itu, karena Hetty telah terkontaminasi dan akan mati dalam waktu 12 jam lagi. Tidak itu saja, jika Hetty telah mati, maka jasadnya akan menguraikan virus itu ke langit untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Dalam jangka waktu seminggu, maka virus itu akan bereaksi mengubah seluruh manusia menjadi zombie. Jalan satu-satunya ialah membakar Hetty hidup-hidup untuk melenyapkan virus yang sangat berbahaya itu. Setelah mereka bertiga sangat frustasi, akhirnya si dokter menunjukkan cara sulit untuk mengeluarkannya. Ia berkata jika di markas Etion memiliki alat untuk mengeluarkannya, namun hal itu sangatlah mustahil, mengingat jika markas Etion diyakini tak bisa ditembus oleh satu orang pun. Mendengar hal itu, akhirnya Dicker memiliki satu cara di dalam otaknya. Dicker langsung mengajak mereka untuk terbang ke Rusia meminta bantuan seseorang, karena data mereka yang sudah diubah menjadi buronan. Lantas Dicker membuatkan data palsu untuk mereka agar bisa terbang ke Rusia. Singkatnya di sini, mereka telah tiba di bandara untuk segera terbang ke Rusia. Dicker bersama adiknya dengan sangat mudah melewati petugas, karena data yang ia buat sangat meyakinkan. Namun tidak untuk agen Hobbs. Di sini ia malah dikerjai oleh Dicker. Dicker mengubah nama agen Hobbs dengan Mike Oxmaul, yang artinya Johnny-nya kecil. Setelah terjadi sedikit insiden yang memalukan, kini Hobbs berhasil lolos dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Dicker yang mempermalukannya. Berpindah ke si dokter yang ternyata kini ditangkap dan disiksa oleh Brixton. Brixton mengancam dokter untuk memberitahukan kemana Dicker dan Hobbs membawa Hetty pergi. Kembali lagi ketiga serangkai yang kini telah tiba di Moskow, Rusia. Di sini Dicker mengajak mereka menuju kediaman bos mafia Rusia yang bernama Maruya, yang tidak lain ia adalah pacarnya Dicker. Setelah Dicker menjelaskan apa yang terjadi, akhirnya mereka merancang strategi jitu untuk bisa masuk ke dalam markas Etion yang dilengkapi dengan senjata teknologi canggih. Setelah strategi terencana dengan aman, Mar langsung memberikan senjata dan perlengkapan perang untuk menyerbu markasnya Etion. Di sini mereka membuat rencana, di mana Mar dengan sengaja memberikan Hetty secara gratis kepada Brixton agar bisa masuk ke dalam markas mereka. Pada saat itu, Hetty dibawa ke markas biologis Etion yang berada di negara Ukraina. Dengan adanya alat pelacak yang dibawa oleh Hetty, Dicker dan Hobbs dengan sangat mudah melacak mereka dari atas menggunakan jet tempur. Pada saat itu, Hetty hendak diekstraksi untuk mengeluarkan virus dari tubuhnya. Pada saat tiba di lokasi, Hobbs bersama Dicker langsung terjun dengan diam-diam untuk menyelamatkan Hetty dan membawa alat virus. Di sana mereka sepakat untuk menyelesaikannya dengan waktu 45 menit dan berpisah agar lebih efektif. Dengan kekuatan mereka berdua, terlihat Dicker bersama Hobbs dengan sangat mudah membantai puluhan anak buah Brixton di dalam sana. Pada saat itu mereka lagi-lagi terlibat saling meremehkan untuk mengintimidasi satu sama lain. Setelah berhasil membantai semuanya, Hobbs hanya satu kali untuk membuka pintu dengan sidik wajah penjaga. Berbeda dengan Dicker yang nampak kocak, ia harus belasan kali mengganti wajah untuk membuka pintu sensor. Setelah pintunya berhasil terbuka, mereka ternyata sudah ditunggu oleh puluhan anak buah Brixton yang telah stay. Kembali lagi ke Hetty yang kini beraksi menghabisi penjaga yang lengah. Setelah itu mereka segera pergi dengan membawa kabur mesin penyedot virus. Sedangkan Hobbs bersama Dicker kini harus ditawan dan disiksa oleh Brixton habis-habisan. Brixton memaksa mereka untuk bergabung dengannya, jika tidak maka mereka akan mati konyol di kursi listrik ini. Tak lama kemudian datanglah Hetty yang langsung menyemprotkan api untuk membakar Brixton. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Hobbs bersama Dicker langsung melepaskan diri sembari membantai para anak buah Brixton. Setelah itu Dicker dan Hetty bergegas kabur dari sana menggunakan mobil. Sedangkan Hobbs kabur dengan Fuso untuk membawa alat penyedot virus itu. Brixton yang marah lantas langsung membunuh si dokter, lalu menyuruh anak buahnya untuk memburu mereka dengan drone penghancur.
Dicker dengan kemampuan menyetir yang edan, terlihat dengan sangat mudah menghindari setiap serangan dari drone. Sedangkan Hobbs dengan mobil jumbonya dengan barbar menghantam semua mobil yang menghadang dirinya. Setelah mereka kembali bertemu, Hetty langsung segera melompat untuk berpindah ke mobilnya Hobbs. Setelah itu Dicker memacu gas mobilnya untuk juga ikut ke mobilnya Hobbs. Dari belakang ternyata juga ada Brixton yang menyusul menaiki mobil mereka. Dengan begitu maka pertarungan epik tak dapat dihindarkan oleh mereka berdua. Dengan kekuatan seperti Terminator, Brixton dengan sangat mudah membogem Dicker dan Hobbs. Beruntung di sana ada gedung yang roboh menghantam tubuhnya Brixton. Akan tetapi di sini ia nampak tak cedera sedikit pun dan masih sehat walafiat. Setelah mereka berhasil lolos dari kejaran Brixton, mereka mendapati jika alat penyedot virusnya telah rusak akibat baku hantam sebelumnya. Karena tak ingin membahayakan jutaan umat manusia, Hetty menyuruh mereka untuk membakarnya saja demi kebaikan dunia. Mendengar hal itu lantas membuat Dicker marah dan emosi, bagaimana tidak, karena ia adalah adik kandungnya dan tidak mungkin ia membiarkan itu terjadi. Setelah sedikit merenung, akhirnya Hobbs mendapatkan ide untuk jalan satu-satunya. Hobbs mengajak mereka berdua ke rumah masa kecilnya. Setibanya di rumah ibunya, Hobbs langsung dihantam oleh saudaranya yang bernama Jonah. Jonah menganggap jika Hobbs telah melupakan keluarga, karena Hobbs sudah 25 tahun tidak pernah pulang ke rumah. Setelah ibunya melihat Hobbs, ia langsung terkejut karena sangat merindukan Hobbs. Pada saat itu Hobbs menjelaskan semua apa yang telah terjadi. Singkatnya Hobbs meminta salah satu saudaranya untuk membetulkan lagi alat penyedot virus itu. Tidak itu saja, Hobbs juga ditunjukkan alat-alat perang zaman purba jika saja musuh memburu mereka ke sini. Dengan kemampuannya, Hetty akan meretas semua senjata api jika saja pasukan Brixton menyerbu ke sini. Benar saja, Brixton yang telah mengetahui keberadaan Hobbs dan Dicker yang berada di Samoa, langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Hetty. Hobbs yang berpirasat jika Brixton dan antek-anteknya akan datang, langsung meminta bantuan semua saudaranya untuk menyiapkan arena pertempuran di dekat jurang. Di sana mereka bahu-membahu membuat arena lingkaran yang dikelilingi alat peledak. Sedangkan alat penyedot virus itu masih diperbaiki sampai saat ini. Sebelum pasukan Brixton tiba dan terjadi peperangan, Hobbs mencoba mengepek Hetty. Hobbs berbicara dari hati ke hati jika saja mereka akan gagal dan mati di dalam pertempuran. Tiba-tiba, setelah alatnya selesai diperbaiki, mereka langsung menyuntikkan alat itu untuk menyedot semua virus yang menyebar di tubuh Hetty. Singkatnya di sini mereka berhasil menyedot semua virus. Pada saat bersamaan datanglah pasukan Brixton yang membawa puluhan anak buahnya. Dengan jebakan percon yang telah mereka siapkan, mereka pun mengetahui jika peperangan akan segera dimulai. Setelah pasukan Brixton tiba, Hobbs bersama saudaranya keluar dengan mode Wakanda. Pada saat itu Hetty langsung meretas senjata pasukan Brixton agar seimbang dengan bertarung pakai tangan kosong. Sedangkan Dicker mengendarai mobil untuk membakar arena tarung mereka. Hingga tibalah di mana pertarungan ala desa Wakanda dimulai. Di sini Hobbs bersama para saudaranya menghabisi para anak buah Brixton dengan sangat mudah. Begitupun dengan Brixton yang juga dengan sangat mudah menghajar saudara Hobbs dengan kekuatannya. Dicker bersama Hetty pun tak ingin kalah juga. Mereka menunjukkan seni bela diri yang sangat memanjakan mata bagi pecinta Om Jason Statham. Tak lama kemudian datanglah helikopter bantuan dari Brixton. Di sana Hetty berhasil ditangkap dan dibawa lari menggunakan helikopter itu. Hobbs bersama Dicker pun tak tinggal diam, di mana mereka mengejar helikopter itu menggunakan truk derek yang lumayan jumbo. Pada saatnya tiba,
Hobbs langsung melemparkan rantai truk untuk menyangkutkannya ke helikopter Brixton. Pada saat itu truk mereka tak kuat menahan laju helikopter untuk terbang. Dilihat dari truk mereka yang terus terangkat. Tak terduga datanglah para saudara Hobbs yang membawa mobil masing-masing untuk membantu menahan terbangnya helikopter. Dengan kelicikannya Brixton membawa mereka ke tepi jurang untuk ia jatuhkan ke bawah. Namun dengan tidak terduga ternyata para mobil tua itu telah dilengkapi dengan nos. Akibatnya di sini helikopter Brixton terseret dan mengeluarkan asap hitam. Brixton yang sangat marah lantas membombardir mereka dengan misilnya. Namun dengan kelincahan mereka dapat menghindari setiap serangan Brixton. Hingga tersisalah mobil mereka seorang. Pada saat itu Hobbs menarik helikopter dengan rantai jangkar truk hingga membuat mereka terhempas ke dalam jurang. Beruntung di sini Hobbs bersama Dicker terjatuh tepat ke dalam air terjun. Sedangkan Brixton juga selamat. Ia menyuruh anak buahnya untuk menembak mati Hetty jika saja proses ekstraksi sampai ke titik nol. Di sana terjadilah baku hantam lagi di antara mereka bertiga. Brixton dengan kekuatan yang ia dapatkan dari Etion, dengan sangat mudah menghajar Dicker dan Hobbs dalam satu kali pukulan saja. Mereka berdua pun bergabung menyerang Brixton. Bersama-sama, namun dengan sensor di matanya ia berhasil menghindar sembari memukul Hobbs dan Dicker. Tak ingin mati konyol, Hobbs bersama Dicker pun dengan terpaksa menggunakan jurus salam dari Binjai. Alhasil di sini mereka berhasil memukul wajah Brixton walaupun harus babak belur. Dengan jurus yang mematikan itu, akhirnya Dicker dan Hobbs berhasil mengalahkan Brixton dengan cara menyemackdownnya. Sedangkan Hetty juga berhasil membunuh anak buah Brixton yang sedang lengah. Hetty pun menghampiri Hobbs dan kakaknya. Ia mengatakan jika prosesnya telah selesai, dan semua virus telah berhasil dikeluarkan. Ternyata di sana Brixton masih hidup. Namun Dicker memaafkan Brixton dan tak akan membunuhnya. Namun sistem yang kecewa dengan kegagalan Brixton, lantas mematikan kekuatan Brixton hingga membuatnya tewas terjatuh ke laut. Sedangkan semua anak buah Brixton harus bertekuk lutut akibat ribuan warga Samoa mengepung mereka. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.